Kalau orang lain yang kena musibah, kita bilang itu untuk mengangkat derajat dia. Kalau kita yang kena musibah, kita bilang ini karena dosa-dosa saya. Angle kayak gitu tuh lebih enak, lebih produktif. Daripada dibalik, giliran kita yang kena musibah, kita bilang emang Allah tuh pengen mengangkat derajat saya, makanya dikasih musibah. Agak GR ya. Giliran orang lain kena musibah, lo sih banyak dosa. Sering ada judgement kalau orang lain. Coba dibalik, judgementnya ke diri sendiri, ke orang lain tuh husnuzon. Kalau orang lain yang kena musibah, kita husnuzon. Jangan, tuh kan, saya bilang juga apa, itu gara-gara dia dulu zalim sama saya, sekarang dibalas sama Allah. Jangan gitu. Kegeeran-kegeeran kita tuh kadang-kadang bikin kita jadi gak pernah belajar. Merasa udah baik, walaupun dalam kondisi yang paling sulit. Begitu dikasih musibah, wah Allah kangen sama saya nih. Bagus, gak salah. Cuman kalau keseringan, ini namanya GR. Sehingga kalau kita merasa bahwa pekerjaan kita mulai banyak masalah, usaha-usaha kita mulai merugi. Kalau kita punya masalah di kantor kita, datang kepada ibu dan ayah kita. Kalau kita punya masalah di kampus dan di sekolah kita, kenapa nilai saya anjlok, kenapa saya susah belajar, atau bahkan gak punya semangat belajar sama sekali, datanglah kepada ayah dan ibu kita. Kalau kita punya masalah pribadi, datanglah kepada ayah ibu kita, karena di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, umur dan rezeki. Apapun masalah kita, datang dulu kepada orang tua sebelum kita mengevaluasi hal-hal yang lain. Yang pertama yang harus kita evaluasi adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Udah berapa lama kita tidak datang kepada orang tua kita? Udah berapa lama kita tidak telepon orang tua kita? Termasuk masalah jodoh sekalipun. Kalau orang tua kita belum meridhoinya, atau orang tua kita meminta jatah waktu, maka niatkan itu sebagai bentuk mungkin adalah bakti kita kepada orang tua kita yang terakhir sebelum hati kita terbagi dengan orang yang kita cintai. Dan menariknya, Allah selalu punya cara untuk membuat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memaksa kita untuk sakit hati. Allah putuskan kita dengan seseorang yang kita pandang dia yang terbaik. Meskipun dia rajin ngaji, meskipun hafalan Qur'annya baik, tapi ternyata misalkan tidak bisa memuliakan seorang wanita. Masya Allah, menetes air mata luka dari seorang wanita. Seandainya wanita kemudian terluka, melakukan kesalahan dalam hubungan rumah tangga, tolong jangan salahkan wanitanya. Salahkan diri kita. Kenapa kita tidak mengajarkan kepada istri kita? Jangan kemudian kita salahkan, kamu dasar wanita gak solehah banget, gak ngerti banget gimana muliakan suami. Jangan salahkan wanita, salahkan diri kita. Apa yang sudah kita ajarkan kepada wanita kita? Tolong jangan hinakan wanita ini. Ya Allah, aku hanya inginkan dirimu ya Allah. Karena engkau yang menggenggam hidupku, kau yang mengetahui bagaimana kemudian kesulitanku, kau yang maha mengetahui segalanya ya Allah. Ya Allah, izinkan aku untuk senantiasa mencintaimu dan membutuhkan cintamu ya Allah. Dan tunjukkan kepadaku seseorang yang mampu mendekatkanku kepada cintamu saja ya Allah. Berapa banyak orang di antara kita kalau sholat mengatakan di Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Begitu salam pergi kuburan sebelah masjidnya. Mana komitmen tadi hanya kepadamu nih? Masih taruh air 3 hari dianggap berkah, masih tawaf di kuburan, masih panggil-panggil kiai, syekh atau siapa saja minta tolong. Bahkan subur di Indonesia. Semoga Allah berikan hidayah. Saya pernah lewat di sebuah pulau di kota Makassar. Saya lewat keliling pulau itu kebetulan dengan salah satu teman saya dari Mekah. Saya kaget melihat ada kuburan sengaja dibuatin kelambu, geranda. Tuh ditulis siapa yang mau minta silakan, ini kuburannya Syekh Fulan. Ini kekonyolan semua, kebodohan. Lam yalid walam yulad. Apa artinya Pak Pendeta? Dia bilang begini aja Pak Pendeta. Saya kasih kitab Al-Quran ini ke pendeta, pendeta pelajari seminggu. Kasih saya kitabnya pendeta Injil, saya pelajari seminggu. Dia bilang saya pulang, Injilnya saya taruh, gak pernah disentuh. Begitu ketemu rupanya pendeta ini selama seminggu karena semangat dia mau masukkan Kristen teman saya ini. Maka dia pelajari betul Al-Quran tuh. Dan dia fokus ke surah Al-Ikhlas ini. Dia baca terus lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Enggak ada ayah ibunya, karena kalau ada ayah ibu berarti ada kakek dan nenek, ada ini sampai kapan nih? Tidak ada juga anaknya, karena kalau ada anak ada cucu, ada di kemana jaringannya nih? Makanya Tuhan Esa, enggak ada atas, enggak ada bawah gitu. Pendeta ini seminggu baca lam yalid walam yulad, begitu dia ketemu teman saya tanya, gimana Pak Pendeta?
Dia bilang kayaknya agama kamu yang benar nih. Memang Tuhan musuhnya begini nih, nggak boleh ada atasnya, boleh ada bawahnya. Lama-lama dia bilang kalau gitu Pak Pendeta masuk Islam aja, syahadat akhirnya masuk Islam, gitu kan? Kuliah itu ibadah, maka kemudian ketika kita ngerti itu ibadah, nggak usah dibawa stres, jalani aja sampai beres biar sukses. Step by step, bismillah. Jadi stres itu karena apa? Karena kita pikirin, bukan kita kerjain. Terlalu dipikirin, gak usah terlalu dipikirin. Gak ada biaya kuliah gimana Kang? Ikhtiar, jangan ngelakuin hal bodoh, jangan menjual diri, jangan kemudian menjadi bodoh kemudian ingin terkenal. Dagang aja di TikTok. Hei, masa engkau merasa cemas, gelisah dan berlebihan hanya karena masalah yang sekarang kau hadapi? Bukankah dulu banyak ribuan masalah yang telah aku selesaikan? Jangan sampai larut sedih dengan masalah yang sekarang. Yakin dulu pun banyak masalah selesai juga. Lalu apa yang harus dilakukan? Kata Allah, seberat-beratnya beban, tanamkan keyakinan pada jiwamu. Inna ma'al usri, semua ini pasti selesai. Pasti ada solusinya. Pasti selesai. Inna ma'al usri yusra itu bahasa singkatnya begini. Pasti selesai. Pasti tuntas. Yakin Allah sudah jamin pasti tuntas. Gak mungkin Allah titipkan kalau saya tidak sanggup menjalaninya. La yukallifullahu nafsan illa. Kata Allah sampaikan, jika Anda mengalami situasi sesuatu yang mungkin membuat berat, tanamkan pada jiwa kita, hei, yang aku kejar-kejar ini, boleh jadi aku akan tinggalkan juga. Kenapa aku harus menangisi dan larut pada sesuatu yang tidak abadi? Maka Allah hibur kita dengan mengatakan, kamu tenangkan diri dulu. Semua yang kamu pikirkan sampai membuat kamu berat begini, pada akhirnya kamu tinggalkan. Dan yang abadi itu akhirat. Sebelum kita mengambil pilihan-pilihan hidup yang berat, menjalani tugas-tugas yang berat dalam hidup, apa yang harus kita bekali dalam diri kita supaya kita kuat, berani, dan mantep? Kalau kita pengen menghadapi suatu ujian yang berat, pengen ngejalanin suatu tugas yang berat, mau ujian nasional, mau ngerjain skripsi, mau ngelamar cewek, mau ngeputusin pacar, kan berat nih. Gimana caranya kita berani mutusin atau halalin? Kan dua pilihan berat nih, putus atau halal. Kalau kita nggak bisa halal, ya udah kita putus. Yuk kita belajar la ilaha illallah masuk ke dalam hati kita dengan mengambil pilihan-pilihan yang melibatkan Allah, dan kita lihat keajaiban bahwa Allah nggak ngecewain kita. Nggak mungkin gara-gara taat kepada Allah kita jadi kecewa. Yang dibutuhkan hanya iman, sabar. Iman bahwa Allah nggak mungkin ngecewain kita, sabar menunggu kejutan dari Allah. Yang cantik banyak, yang setia belum tentu. Yang cantik dan seksi banyak, yang mau menemani kita dari nol sampai sekarang belum tentu. Wanita yang sekarang menyukai kita di saat kita sukses berbeda kualitasnya dengan wanita yang membersamai kita dari nol sampai dengan sukses. Islam datang tuh mengangkat martabat, mengangkat. 3 kali di sini punya 2 konteks penilaian. Konteks pertama menghormati nilai kemuliaan perempuan yang tidak dimiliki laki-laki. Konteks kedua mengangkat harkat perempuan dalam karangan masyarakat pada saat itu. Nah, laki-laki pun ditetapkan oleh Allah kemuliaannya. Apa itu kemuliaannya? Walaupun disebutkan sekali, tapi sekali ini punya peran terhadap perempuan plus seluruh anggota keluarganya. Silakan. Jadi seakan-akan satu ini sama dengan berbanding 3, bahkan bisa lebih. Berbanding 3, bahkan bisa lebih. Jadi jangan katakan ketika ibu misalnya 3, Anda katakan berarti lebih unggul perempuan, kata ibu-ibu, dibandingkan laki-laki. Maka Anda punya alasan di sini. Satu ini bahkan melebihi 3 kemuliaan ibu. Karena langsung berisi kepada anak-anaknya. La tahzan. Jangan khawatir kalau kita istiqomah. Orang yang istiqomah itu kan identiknya kadang-kadang dia kayak kesepian ya, sendiri, nggak punya teman. Terutama ketika dia hidup di lingkungan yang lain pada seru-seruan, dia sendiri yang nggak seru. Akhirnya kayak nggak dilibatin. La tahzan kalau kita ngerasa sendiri. Kenapa?
Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, kami akan nemenin kamu. Siapa kami? Allah dan para malaikat. Cuman kita nggak ngelihat doang. Tapi sebetulnya kita tuh punya geng. Kalau kita ngerasa gara-gara istiqomah jadi sendiri, la tahzan, jangan khawatir, jangan berkecil hati. La tahzan, jangan sedih. Kami temenin kamu di dunia dan nanti kami temenin kamu di akhirat. Allah yang janjiin bakalan nemenin kita. Orang yang ngejauhin kita nggak ada pengen ngejauhin orang. Kalau kita yang pengen ngejauhin orang lain, itu beda babnya. Itu kesannya kita kayak eksklusif gitu, nggak boleh. Tapi kalau orang yang ngejauhin kita gara-gara nggak bisa diajak happy-happyan, seru-seruan kayak gitu, la tahzan, jangan sedih.